Gotta get up. Gotta face all the storms we're up against and down. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan, kita semua diberikan kekuatan, kesehatan. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Dan anugerah Tuhan juga diberikan kepada kita saat ini. Kita bisa beribadah walaupun kita berbeda tempat dan waktu. Tapi kami percaya, kita semua percaya bahwa ibadah ini mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Yang bersukacita, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sebelum ibadah kita berdoa lebih dahulu di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur hari ini kami bisa beribadah. Satu sukacita buat setiap kami. Kami bisa beribadah dengan sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Mari Engkau kuduskan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus saat ini mengurapi setiap kami. Biarlah ibadah ini menjadi ibadah yang dikenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami melakukan bagian kami yang terbaik, yakni memuji Engkau, menyembah Engkau dengan terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini, awal pertengahan hingga akhirnya, sepenuhnya dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami juga percaya saat kami beribadah yang sungguh, urapan-Mu bekerja, mujizat-Mu bekerja, yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang beban berat Engkau berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan penuh sukacita kami sambut ibadah ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kita percaya hari ini adalah hari penuh dengan sukacita, brand new day, hari kemenangan. Hey ho, let's go. Hey ho, let's go. Kejarlah langit penuh impianku, genggam puisi yang tercipta itu. Kejarlah langit penuh impianku, sinari aku, biarkan ku mekar bertumbuh selalu. Datang saat pagi datang, ku kan menyapa warna indahnya surya. Lepas, ku kan tertawa lepas genap kita agar mekar dan bercahaya. Penuhi harapan, tataplah langit bertabur awan. Jangan takutkan lawan. Awal hari ini kita jalani indah bersama. Katakan, kan aku tahu. Katakan di sebelahmu, kau sahabatku. It's a brand new day, don't take it away. Ku kan menyanyikan lagu untukmu Tuhan. It's a brand new day, I'll take it away. Luapkan tarian indahnya hari ini untuk luapkan tarian indahnya hari ini untuk luapkan tarian indahnya hari ini untuk. Kita percaya, kita penuh dengan sukacita, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Kejarlah langit penuh mimpi,
Ku genggam puisi yang tercipta ini. Kau sinari hariku, takkan lepaskanku. Kau bangkit untuk berikanku hari baru. Yeah, 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 it's a brand new day. Yeah, 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 it's a brand new day. Yeah, 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 it's a brand new day. yeah, It's a brand new day. Selalu ada hari yang baru. Keajaiban Tuhan selalu baru setiap hari. Katakan amin. Haleluya. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita tinggikan nama Tuhan dengan bersukacita. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Siapakah Dia? Yesus, Kaulah Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Mari semuanya berkata, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Raja mulia, Dialah yang selalu menurunkan mujizatnya yang baru setiap hari. Kuasanya melimpah atas kehidupan kita, amin. Ajaib Kau Tuhan. hanya Kau yang Layak ditinggikan. 'Cause
dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya di dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan di setiap kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di setiap umat-Mu. Ketika pujian dinaikkan, ada hadirat, ada kemenangan, ada kesembuhan Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami. Hanya Engkau-lah yang layak kami sembah. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan segenap iman kami, kami rasakan hadirat kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan kami terima terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini.
ketika penyembahan kami naikkan, ada hadirat-Mu turun di setiap rumah-rumah. Ada kuasa mujizat, ada kuasa kesembuhan yang kami terima pada hari ini Tuhan. Walau keadaan kami terbatas, tapi kami memiliki Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup mengubah setiap keadaan-Mu, yang sanggup mengubahkan dukamu menjadi suka. Mari angkat penyembahan-Mu, mari angkat ucapan syukur-Mu, karena Dia Allah yang hidup. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu. Segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus, Yesus. Mari kita sembah Dia. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus, Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Segenap jiwa kami memuji-Mu. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Allahku. Ada kesembuhan terjadi. Jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. Kami terima Tuhan kemenangan, kesembuhan, pemulihan. Segenap jiwaku memuji-Mu, Kami akan tetap memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus, Yesus. Katakan, segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. Ada kuasa di dalam namanya, kita percaya. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus, Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. Oh, kami percaya Bapa. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus, Yesus. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. Ada kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus, kami percaya. Ada terobosan terjadi di dalam nama-Mu Bapa, karena nama-Mu adalah nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tabib di atas segala tabib. Kami percaya bahwa ada rencana yang luar biasa terjadi. Rencana-Mu indah dan sempurna, dan waktu-Mu adalah waktu yang tidak pernah terlambat Bapa. Kau tepat pada waktunya. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. Sekali lagi kita menyembah Dia. Segenap jiwaku memuji-Mu, memuji-Mu, Yesus. I have read, I have sung all the songs of your love and what it's done. And I have prayed, and I have praised
to the best that my abilities allow. My God, I know that I'm your child, and all you ask of me is to believe. Greater are you over the worst of pain. Under your loving reign, I'm restored. Now all that I am is yours. Stronger are you. You carry me in your embrace, unchanging through all of my days. My reward is knowing that I am yours, Lord, I am yours. Sebab kami ini milik-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada-Mu. I have seen the things you do in the silent heart, and heart begin to move. And I know that you are good. In the thunders I am under all of you. My God, I know that I'm your child, and all you ask of me is to believe. Greater are you over the worst of pain. Under your loving grace, I'm restored. Now all that I am is yours. Stronger are you. You carry me in your embrace, unchanging through all of my days. My reward is knowing that I am yours, Lord, I am yours. Lord, I am yours. Kami adalah milik-Mu Bapa. Kami adalah biji mata-Mu. All that I am, I place in your hand. All I desire to live in your plan. Let mercy surround me and grace overwhelm me. In my weakness, Lord, help me to say, greater are you over the worst of pain. Under your loving grace,
berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba,
Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Itu adalah berkat kemurahan-Mu Tuhan. Di saat-saat pandemi ini, seluruh rumah-rumah Tuhan dinonaktifkan. Tetapi karena kemurahan-Mu Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah di rumah-rumah. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya di saat kami melaksanakan ibadah, hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Di saat kami menyembah Engkau, di saat kami memuji Engkau, Engkau membuka tingkap-tingkap langit. Engkau sedang memberkati kami. Supaya setiap langkah kami di dalam penyertaan-Mu. Di saat-saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau sedang mendidik kami. Agar kami memiliki karakter seperti Kristus. Ajari kami supaya makin hari makin dewasa. Makin hari makin dekat kepadamu Tuhan. Makin hari makin manunggal dengan Kau. Supaya kami menjadi dampak di tengah-tengah komunitas. Bajak tanah hati kami agar setiap firman yang ditaburkan dan kami lakukan akan berbuah, bertumbuh 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Allah bersama saya katakan, amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami mujizat demi mujizat. Dan setiap saudara mendeklarasikan firman Allah dan melakukan, saya percaya mujizat besar akan terjadi dalam hidup saudara. Mari saudara katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, saya percaya saudara setiap hari dituntun oleh Tuhan. Terutama pada waktu menghadapi pandemi. Tetapi saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema lawan iblis, lawan COVID dengan doa. Mari kita buka di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Mari kita baca berganti-gantian. Saudara baca yang ganjil, saya baca yang genap. Perikopnya perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak terputus-putus untuk segala orang kudus. Juga untuk aku,
supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, mari kita merenungkan kebenaran firman Allah yang terbawa di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Itu adalah sebuah gambaran bahwa kita sedang berhadapan dengan musuh yang sekarang sedang terjadi. Dan siapa sebenarnya musuh kita? Yaitu si iblis, saudara. Iblis itu adalah musuh kita yang menguasai di udara. Jadi peperangan pada akhir zaman ini bukan peperangan melawan darah dan daging. Tetapi perlawanan ini adalah perlawanan melawan roh yang di udara. Nah, saudara, hari-hari ini berapa banyak kita tidak sadar bahwa kita sedang menghadapi spirit of fear. Roh-roh yang ditebarkan yaitu roh ketakutan. Maka dari itu saudara dan saya harus mengerti bahwa sumber ketakutan itu dari mana? Siapa yang menebarkan roh ketakutan? Sehingga iman percaya kita jatuh dan kita sudah tidak bisa bersekutu, kita tidak bisa berdoa. Karena apa? Karena ada roh ketakutan yang sudah masuk tanpa kita sadari. Setiap manusia hidup, saudara, tidak terlepas dari ancaman badai kehidupan. Ancaman itu bisa jadi karena dosa kita, tapi ancaman juga mayoritas diciptakan oleh si iblis. Saudara, di dalam kehidupannya kita sehari-hari ini seperti kita sedang berlabuh di atas perahu. Yang di tengah-tengahnya itu adalah lautan yang begitu luas. Dan badai itu datang dengan tiba-tiba. Dan tanpa saudara undang. Demikian pula kehidupan. Di dalam kehidupan saudara dan saya selalu ada tantangan. Selalu ada rintangan di dalam kehidupan. Dan tetapi saudara, hari-hari ini tantangan-tantangan yang kita hadapi mayoritas diciptakan oleh si jahat itu. Yaitu roh ketakutan. Maka dari itu setiap manusia hidup tidak terlepas dari ancaman badai. Badai kehidupan antara lainnya yang ditebarkan oleh si iblis, roh ketakutan. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi ketakutan masalah ekonomi saudara. Banyak orang mengatakan kamu tidak mungkin bisa bertahan. Perusahaanmu sudah tidak ada harapan lagi. Untuk membayar utang pun kamu sudah tidak mungkin. Mungkin sebentar lagi perusahaanmu akan dilelang. Roh ketakutan itu sudah ditebarkan di dalam kehidupan manusia pada akhir zaman ini. Mungkin perusahaanmu sedang mengalami kolaps. Mungkin pemasaranmu sudah drop. Mungkin engkau sedang tidak bisa membayar karyawan. Hutangmu sudah melebihi dari aset yang engkau miliki. Kebangkrutan sedang berada di ambang pintu. Saudara, mungkin juga saudara diserang oleh ketakutan. Dokter mengatakan penyakitmu tidak akan bisa sembuh. Penyakitmu sudah kronis.
Kalau melihat laporan labnya, bahwa engkau sudah positif. Saudara, sekarang kita kalau mendengar kata-kata positif itu jadi takut. Berbeda kalau dulu positif itu kita menjadi semangat. Begitu kita mendengar ada laporan yang positif, COVID, semuanya tepar saudara. Imannya tepar, imannya roboh saudara. Kamu tidak bisa sembuh. Kamu sudah terpapar oleh COVID-19. Ditambah adalah ada komorbid. Apalagi kamu ada diabetes. Jantungmu bermasalah. Atau engkau ada asma. Saudara, ketakutan itu yang dibikin direkayasa sedemikian rupa. Sehingga kondisi atmosfer bumi ini menjadi mencekam. Kota-kota menjadi mencekam. Dari satu kota ke kota lain, kita kalau melihat, semua orang pada mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Saya perlu sampaikan, definisi dari ketakutan adalah sebuah keyakinan diri di dalam diri kita bahwa tantangan yang sedang kita hadapi pasti akan mengalahkan kita. Dan tidak ada yang dapat kita perbuat. Itulah yang definisi ketakutan. Jadi kita dibuat takut dengan bayangannya kita sendiri yang mana belum tentu ketakutan itu bisa menaklukkan kita. Belum tentu karena ketakutan itu bisa membunuh atau membinasakan kita. Asal kita punya iman percaya. Asal kita mengandalkan Tuhan. Jangan pernah takut. Ketakutan dapat bermanifestasi dalam berbagai hal, saudara. Seperti gelisah, anxiety. Melihat, mendengar, saudara cemas. Melihat orang belum mengatakan sesuatu, kecemasan sudah menyerang saudara. Ada telepon berdering, saudara sudah cemas. Saudara sudah khawatir. Begitu melihat ada sesuatu yang aneh, saudara sudah stres. Saudara kehilangan harapan. Saudara mengalami depresi. Itulah ketakutan yang bermanifestasi di dalam kehidupan saudara jika saudara mengakomodir ketakutan itu. Mungkin hari ini kita sedang ketakutan akan sesuatu. Entah akibat hal yang terjadi di masa lalu. Atau kesalahan yang kita perbuat hari ini. Atau mungkin kekhawatiran kita untuk hari esok. Saudara, yang pasti jika kita biarkan roh ketakutan mencengkeram hidup kita, maka hidup kita akan didominasi oleh ketakutan. Lawan ketakutan dengan kebenaran firman Allah. Ketakutan itu akan menumpulkan atau melumpuhkan tujuan hidup kita dan mengikis iman dan percaya diri kita. Dan ketakutan itu mengambil sukacita kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi si iblis itu targetnya mencuri. Apa yang dicuri? Iman percaya kita. Dia mencuri. Setelah dia mencuri iman percaya kita, dia curi damai sejahtera. Dan damai sejahtera kita hilang. Iman kita sudah tidak ada lagi. Maka dia mulai, saudara, membunuh iman kita. Bagaimana cara membunuh? Jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita dibunuh. Pikiran kita ditebarkan oleh
sifat-sifat yang negatif. Berita-berita buruk. Ancaman, intimidasi. Sehingga pikiran kita dirubungi oleh ketakutan karena mengakomodir hal-hal yang negatif. Maka dari itu pencuri dikatakan datang hanya untuk mencuri dan di akhirnya apa? Pikiran kita sudah dikuasai oleh roh ketakutan, maka dia tinggal tunggu waktunya. Saudara lumpuh. Jiwa saudara lumpuh, pikiran perasaan saudara semua lumpuh, negatif. Maka saudara, tubuh saudara jadi lemah, tubuh saudara jadi sakit, dan saudara akan mengalami kebinasaan. Dia tidak melakukan apa-apa, dia hanya menebarkan roh ketakutan, berita buruk saja. Dia tidak berkuasa untuk membunuh saudara, tidak berkuasa. Tapi dia berkuasa hanya menakut-nakuti saudara. Supaya apa? Iman saudara roboh dan saudara tidak bisa manunggal dengan Tuhan kembali. Karena apa? Saudara punya roh ketakutan dan takut itu adalah dosa. Banyak orang mengira iblis dengan kekuatannya menghancurkan hidup kita. Tentu itu salah. Iblis sudah tidak memiliki kekuatan karena Yesus sudah melucuti kuasanya. Iblis tidak punya kuasa, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka dalam tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Coba perhatikan di ayat yang ke-13, saudara. Dikatakan gini, kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu. Artinya dulu kita adalah orang bagian orang pendosa. Dan upah dosa itu maut. Karena apa? Tidak disunat secara lahiriah. Atau kedagingan kita tidak disalibkan. Tetapi karena Kristus kita dihidupkan kembali. Karena penebusan Dia. Dia menebus dosa kita supaya kita hidup bersama Dia. Dan Dia mengampuni segala pelanggaran saudara dan saya jika kita bertobat. Saudara, ini penting. Saudara dan saya harus mengerti bahwa seharusnya saudara dan saya itu binasa. Karena apa? Kita semua masuk di dalam tipuan-tipuan si iblis. Dia mencuri, dia membinasakan, dia membunuh. Tetapi karena Yesus menebus dosa saudara dan saya. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dengan apa? Dengan mengaku dosa. Dengan menerima Yesus sebagai Tuhan. Mengaku Yesus dengan mulut sebagai Tuhan. Percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Kita bertobat. Kita peroleh keselamatan yang kekal. Artinya keselamatan dari bumi sampai ke surga. Nah, inilah saudara yang kita perlu mengerti di dalam dasar ini dulu. Di ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Dengan menghapus surat hutang. Seharusnya saudara, hutang dosa kita itu tidak terbayar. Tapi dihapuskan. Saudara dan saya
dibenarkan. Tidak benar, dibenarkan. Nggak mampu benar, dibenarkan. Yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Artinya dosa kita sudah dipaku. Dosa yang mengakibatkan kutuk. Kutuk kegagalan, kutuk sakit, penyakit, kutuk kemiskinan. Sudah diganti. Dengan cara apa? Yesus yang mengganti dan dipakukan di atas kayu salib. Artinya kutuk itu sudah dipatahkan. Hanya tinggal saudara punya iman, percaya bahwa kutuk itu sudah tidak ada. Karena Kristus. Karena Kristus menyertai saudara. Kutuk itu sudah dipatahkan. Karena saudara beriman kepada Dia. Percaya kepada Kristus. Maka kutuk itu sudah dipatahkan. Kutuk sakit penyakit sudah dipatahkan. Yang kelima balas dikatakan demikian. Dengan melucuti semua pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Jadi dibuktikan oleh orang seluruh dunia ini bahwa Yesus melucuti penguasa-penguasa di udara. Mereka tidak berkuasa lagi atas kehidupan saudara dan saya. Dan Yesus membuktikan Dia yang menjadi pemenang. Iblis tahu jika kita manunggal dengan Allah, dengan Bapa, hidup kita akan hidup di dalam kedamaian. Hidup dalam kelimpahan. Dan sebaliknya iblis tahu jika saudara dan saya terpisah dari Bapa, hidup saudara dan saya akan jauh dari damai, jauh dari sukacita, jauh dari kelimpahan, alias kita akan menjadi orang yang gagal. Iblis merusak hidup saudara dan saya melalui 3 proses: mencuri, membunuh, dan membinasa. Pertama saudara, yang iblis lakukan yaitu mencuri. Dia mencuri kebenaran dari pikiran Anda. Dia mencuri kebenaran dari pikiran saudara dan saya. Dia menipu saudara dan saya. Dengan pemikiran-pemikiran yang palsu. Yang terdengar masuk akal tetapi jauh dari kebenaran. Akibatnya, saudara dan saya akan terjebak di dalam kegelapan. Saudara dan saya akan kehilangan arah tujuan. Kita akan mengalami kesulitan membedakan antara yang asli dan yang palsu. Antara yang benar dan yang salah. Yang kedua, yang iblis lakukan adalah membunuh. Setelah saudara dan saya kehilangan arah tujuan, dia akan membunuh jiwa kita melalui ketakutan dan kekhawatiran. Jiwa kita itu adalah pikiran kita yang diserang dulu. Dia singkirkan damai dan sukacita dari hati saudara dan saya. Sehingga apa? Kita mengalami stres dan depresi. Pikiran dan hati kita tidak bisa jadi tenang. Orang yang tidak tenang, dia tidak akan bisa berdoa. Orang yang tidak berdoa, orang itu tidak bisa manunggal dengan Tuhan. Yang ketiga adalah membinasakan tubuh saudara dan saya. Saat kita kehilangan arah, jiwa kita, pikiran kita dirudung oleh ketakutan dan kekhawatiran. Dan kita mengalami stres dan depresi. Akibatnya tubuh kita mulai sakit-sakitkan. Akhirnya saudara, kita tidak punya semangat untuk bekerja. Kita putus harapan. Dan kalau kita sudah putus harapan, kita miskin hikmat, miskin
rohani, saudara. Dan diakhiri dengan penderitaan. Menderita karena gagal. Menderita karena sakit penyakit. Jangan biarkan iblis menipu saudara dan saya lebih lama lagi. Sudah waktunya kita bangkit. Lawan iblis dengan firman Allah. Lawan iblis dengan doa. Ciri-ciri orang yang sedang tertipu adalah orang tidak menikmati janji Tuhan. Satu-satunya cara untuk menelanjangi tipu daya iblis adalah mengenal Yesus dan kebenarannya. Tidak ada cara lain. Kita perlu berakar di dalam kebenaran firman. Kita perlu manunggal dengan Kristus. Kita perlu mengerti bahwa kita harus menempel, melekat kepada Kristus. Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa ketakutan? Mengalahkan rasa ketakutan bukan dengan daya tahan saudara yang kuat. Mengalahkan raksasa ketakutan ini harus saudara mengenal caranya Tuhan. Firman Tuhan mengatakan lawan si iblis. Artinya serang, penyerangan. Jadi pertahanan yang paling kuat adalah menyerang. Serang si iblis dengan firman Allah. Firman Allah yang didasari iman percaya kita kepada Kristus. Maka ketakutan itu akan sirna. Dan tidak hanya ketakutan itu pergi. Kita memiliki keyakinan bahwa Yesus yang kita sembah jauh lebih besar dari raksasa ketakutan itu. Dan kita pasti bisa mengalahkan kuasa ketakutan itu. Ada 5 langkah untuk menaklukkan roh ketakutan. Yang pertama saudara, kuat dalam Tuhan Yesus. Apa artinya kuat di dalam Tuhan Yesus? Saudara, artinya kuat di dalam Tuhan Yesus bahwa setiap saudara dan saya harus mengakar kepada Kristus. Yang pernah saya gambarkan seperti pohon korma. Dan pohon korma itu, saudara, dia mengakar sampai ke dalam, mungkin puluhan meter. Saudara, orang yang kuat dalam Tuhan Yesus digambarkan seperti pohon korma. Dan pohon korma itu melalui proses. Artinya saudara, waktu benih dari korma itu ditanam, dia harus mengalami tekanan. Dia ditindih oleh batu yang besar. Artinya benih itu harus ditanam dengan tekanan, saudara. Maka dari itu tekanan itu membawa benih itu memunculkan akar, bukan ke atas, tapi ke bawah. Di dalam bawah tanah itu dia harus menembus. Dia mencari mata air. Berpuluh-puluh meter dalamnya. Dia harus menembus batu, dia harus menembus tanah-tanah yang keras, tanah yang tandus. Sampai dia mendapatkan mata air. Dia harus melewati akar mungkin. Ada akar-akar yang menghambat, yang akar busuk. Dia harus lewati. Sampai dia menemukan mata air. Dan mata air itu saudara.
sudah didapatkan, dia hirup. Dan dia akan naik menjadi tunas. Benih itu menjadi tunas. Dan dia menembus batu yang menindih benih korma itu. Nah saudara, kuat di dalam Tuhan itu digambarkan pohon korma yang begitu kuatnya karena dia mengakar. Dan dia melebar, dia mendalam. Dan dia akhiri dia naik ke atas. Sampai setinggi-tingginya. Dan pada waktu dia menghadapi badai, korma itu ditiup oleh badai, ditiup oleh angin, dia menunduk, tapi dia tidak roboh, saudara. Pohon-pohon yang lain mungkin roboh, beringin bisa roboh karena badai. Karena akarnya tidak masuk ke dalam. Tetapi pohon korma ini, dia waktu ditiup oleh badai, angin topan, sampai bengkok atau sampai ke bawah, dia tidak roboh. Itulah gambaran orang yang kuat di dalam Tuhan. Saudara, waktu saudara menghadapi badai, jika saudara mengerti bahwa saudara harus manunggal dengan Tuhan, saudara harus tertanam kepada firman Allah, tertanam dalam Kristus Yesus Tuhan, saya jamin saudara menjadi orang yang kuat. Badai apapun tidak akan merobohkan saudara. Karena apa? Badai itu saudara bisa taklukkan. Orang yang kuat dalam Tuhan itu imannya sudah teruji. Melalui badai, melalui persoalan. Imannya sudah teruji dan saya yakin saudara. Orang yang sudah melewati badai ini, dia akan manunggal dengan Tuhan. Itu artinya kuat dalam Tuhan Yesus. Imannya tidak berubah hanya kepada Kristus. Karena apa? Dia mempunyai pengalaman pribadi menghadapi badai bersama Yesus. Yang kedua, saudara, mempersiapkan dan menggunakan seluruh senjata Allah dengan membangun mesbah keluarga. Saudara, iblis sedang merancang untuk memisah-misahkan kita. Dengan roh ketakutan supaya kita tidak bisa berdoa. Dengan roh ketakutan kita tidak bisa bersekutu. Dengan roh ketakutan kita tidak bisa berkerumun. Kita tidak bisa bersekutu bersama berdoa. Tapi saya perlu sampaikan, iblis salah hitung. Walaupun kita tidak bisa berdoa bersama di dalam satu kelompok. Tapi kita bisa berdoa secara virtual. Hadirat Allah tetap ada di tengah-tengah kita. Maka dari itu saudara, kita harus mempersiapkan, kita menggunakan senjata Allah dengan membangun mesbah. Dimulai dari mesbah keluarga kita. Jangan sampai kita terpisah. Jangan sampai kita terpisah karena roh ketakutan. Kita tidak bisa berdoa bersama-sama. Kita tidak bisa menyembah bersama-sama. Kita tidak bisa mendengarkan firman bersama-sama. Kita tidak bisa beribadah di dalam keluarga bersama-sama. Mesbah itu bicara tentang doa. Doa bicara tentang hubungan antara saudara dengan Tuhan. Puasa bicara tentang penyangkalan diri. Mengalahkan kedagingan kita. Pujian itu mengagungkan. Menyembah adalah jembatan
bagaimana kita bisa manunggal dengan Tuhan. Iman percaya itu perlu dieksekusikan melalui melakukan kebenaran firman. Maka tipu muslihat iblis tidak akan bisa mengalahkan kita. Lawan tipu muslihat iblis dengan doa, dengan puasa, dengan pujian, dengan penyembahan, dengan iman percaya. Saya percaya saudara sedang mempersiapkan kemenangan demi kemenangan. Yang ketiga, saudara, berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran dan keadilan. Saudara, berdiri artinya saudara, kita perlu bangkit, saudara. Mari kita baca di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Kebenaran di dalam bahasa asli aletheia artinya kejujuran. Di dalam kehidupan ini tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi dusta dan kemunafikan. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Tidak ada toleransi tentang kebenaran. Dan keadilan artinya jaga perilaku kehidupan kita dengan barometer kebenaran firman untuk dilakukan. Saudara, introspeksi saudara. Maka dari itu setiap saudara sudah introspeksi, maka saudara tahu di mana kelemahan saudara. Yang keempat, beritakan Injil, bersaksi. Kalau saudara beritakan Injil artinya saudara bukan orang yang egois. Saudara menjadi orang Kristen yang tidak egois dengan membuktikan saudara memberitakan kabar baik. Yang seharusnya orang di sekitar saudara binasa karena Injil mereka diselamatkan. Itulah iman yang sejati. Iman yang teguh. Iman yang teruji. Melalui pengalaman dan bersama Yesus. Menaklukkan badai. Sehingga saudara menjadi orang yang kuat. Yang kelima, saudara. Lawan iblis. Dengan berjaga-jaga dengan doa. Dalam roh dan kekudusan. Saudara bisa melawan iblis dengan firman dan harus didasari oleh kekudusan. Jaga kekudusan. Jangan ada kedagingan dalam hidupmu. Saya yakin kalau saudara jaga kekudusan, maka saudara akan menaklukkan si iblis. Saudara akan menaklukkan roh ketakutan. Saudara akan bangkit. Saudara akan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Yang sakit sembuh. Yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan. Engkau akan naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saudara yang terkasih, kalau minggu lalu saudara mendengarkan kesaksian bagaimana dari seseorang yang jauh dari benua yang lain. Dan kesaksiannya yang diberikan saudara tidak komplit. Karena masalah teknis. Hari ini saudara akan mendengarkan. Saya percaya kalau saudara mendengarkan secara komplit, iman saudara akan bangkit. Ada mujizat yang terjadi. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Bapak Ibu berada saat ini. Shalom. Khususnya untuk Jemaat House of Glory Sidoarjo. Shalom. Perkenalkan nama saya Suarsono Sugiono. Saya tinggal di Amerika, khususnya
di San Francisco. Sungguh sangat beruntung bagi saya yang bisa beribadah bersama House of Glory yang digembalakan oleh seorang Bapak Gembala yang memimpin jemaatnya dengan visi dan misi dari Tuhan Yesus. Seorang gembala yang taat akan firman Tuhan, seorang gembala yang peka akan suara Tuhan. Ibadah saya bersama House of Glory melalui virtual atau online, tapi saya percaya Tuhan Yesus itu Alfa dan Omega. Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kalau saya boleh memberikan kesaksian hari ini. Sungguh banyak kesaksian-kesaksian saya yang saya rasakan dalam kehidupan saya beserta keluarga saya. Begitu banyak saya melihat mujizat-mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Tapi hari ini saya ingin memberi kesaksian yang baru saja terjadi, yang dimana tanggal 10 kemarin anak saya mempunyai gejala COVID-19. Tetapi hasil tes dari PCR menyatakan negatif. Tanggal 11, tanggal 12, demamnya naik mencapai 105 Fahrenheit. Saya katakan, coba kamu cek ulang lagi PCR. Dan ternyata tanggal 13 keluar hasilnya positif. Puji Tuhan, saya katakan. Kenapa saya katakan puji Tuhan? Karena saya tahu ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan. Tapi saya tahu kuasa Tuhan yang begitu dahsyat. Dia Jehovah Rafa, Dia yang sanggup menyembuhkan. Setelah hasilnya positif, saya katakan kepada anak saya, lebih baik kamu isolasi di hotel saja. Dan dia pergi ke hotel, dia isolasi. Tapi malamnya dia telepon, dia sangat takut, dia sangat cemas. Saya katakan, dan saya ingat waktu itu Bapak Gembala pernah berkhotbah mengenai iman. Saya katakan, engkau berkaca, katakan dengan imanmu, sebut namamu, hai penyakit, engkau keluar dari tubuh ini, engkau tidak berhak di dalam tubuh ini. Tubuh ini mempunyai roh yang lebih besar darimu. Tubuh ini telah ditebus oleh darah Yesus. Yakin dan percaya, roh kamu yang ada dalam tubuhmu adalah roh Kristus. Puji Tuhan. Akhirnya dia tenang, dia bisa tidur setelah dia lakukan apa yang saya katakan sesuai pengajaran dari Bapak Gembala. Tanggal 15 dia telepon lagi, bagaimana keadaan badannya? Puji Tuhan, Dad, sudah agak turun. Tanggal 17 dia telepon, haleluya, bukan dia telepon, dia BBM pagi-pagi, haleluya, haleluya, saya sudah sembuh, saya tidak minum obat, dan panas badan saya sudah normal. Karena sejak kejadian, dia selalu temperatur, dia punya suhu badan, itu tinggi. Tetapi setelah tanggal 17, itu suhunya normal. Bahkan dia sudah tidak lagi memakan obat penurun demam. Tetapi dia katakan,
Penciuman saya agak hilang. Saya kurang begitu merasakan masakan. Saya makan banyak sekali kecap asin katanya. Saya katakan mungkin itu efek dari COVID-19. Tanggal 18, Bapak Gembala telepon sama saya. Dan Bapak Gembala mendoakan untuk saya, untuk keluarga saya. Bapak Gembala selalu mendoakan keluarga kami. Dan saya ingat malam hari itu Bapak Gembala mengatakan, biar anak saya itu mempunyai kembali penciumannya. Dia bisa merasakan. Bapak Ibu tahu, tanggal 19 paginya, anak saya telepon, "Dad, puji Tuhan, aku sudah bisa mencium bau. Aku sudah bisa merasakan makanan." Wow, haleluya. Begitu dahsyat doa orang benar. Begitu dahsyat kuasa Tuhan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, sejak kejadian itu, kami masih tinggal bersama-sama di rumah. Setelah 1 minggu, kami periksa PCR beserta istri saya dan kedua anak saya dan cucu saya. Bapak Ibu tahu, hasilnya semuanya negatif. Tidak ada satu orang pun yang terinfeksi. Tidak ada satu orang pun yang tertular di antara kami. Itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Itu semua karena doa-doa orang percaya. Begitu besar mujizat Tuhan yang ada bagi orang percaya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menyaksikan kesaksian saya ini. Saya yakin dan saya percaya kesaksian ini menjadi berkat Bapak Ibu. Apa yang Tuhan telah buat keluarga kami, Tuhan pun sanggup membuat keluarga Bapak Ibu. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus yang telah memberikan kekuatan untuk saya untuk menyaksikan kesaksian ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Willy Yosef Chandra yang mempercayai saya untuk memberikan kesaksian ini. Dan tak lupa, saya ucapkan terima kasih untuk para tim doa House of Glory. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan menyatakan kuasanya lebih besar lagi untuk Bapak Gembala, untuk pekerja-pekerja House of Glory, serta jemaat House of Glory. Tuhan Yesus memberkati. Setiap saudara yang mengangkat tangan, Tuhan jamah, pulihkan. Dalam nama Yesus, pulihkan. Setiap istri, tumpang tangan atas suamimu. Jadilah imam yang bijaksana, mengasihi istri dan anak-anakmu seperti Kristus mengasihi jemaat. Diberkati setiap langkahmu, diberkati kesehatanmu, diberkati seluruh aspek hidupmu, diberkatilah pelayananmu, kerohanianmu. Kau naik tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Setiap suami, tumpang tangan atas istrimu, berkati istrimu,
jadikan penolong yang sejati. Berkati kesehatannya. Berkati seluruh aspek hidupnya. Jadikan istri mengasihi suami dan anak-anaknya dan cucunya seperti mengasihi dirinya sendiri. Berkati. Jadilah istri yang tunduk bagi suami. Mengasihi seluruh keluarga seperti mengasihi diri sendiri. Diberkati seluruh aspek hidupmu. Jika engkau bersama anak-anak saudara, suami istri tumpang tangan atas anak-anak saudara. Jadikanlah anak-anak ini anak yang takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kerendahan hati dan takut akan Tuhan ganjarannya kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Berkati rumah tangga mereka. Berkati rumah tangga jemaat House of Glory. Jadikan mereka terang yang ajaib. Jadikan mereka jemaat yang diberkati. Diberkati kerohaniannya. Diberkati rumah tangganya. Diberkati kesehatannya. Diberkati seluruh aspek hidupnya. Damai dari Kristus menyertai. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Jadikan setiap jemaat pelaku firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu, ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Karena korban Kristus. Seharusnya kita semuanya binasa. Tetapi karena dia menebus dosa kita. Dia mati di atas kayu salib. Maka saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Mari angkat kedua tanganmu, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas korbanmu. Terima kasih atas kasih-Mu. Kami percaya Engkau sudah menebus segala dosa-dosa. Bahkan Engkau mematahkan segala kutuk-kutuk. Kutuk sakit penyakit. Sudah Engkau patahkan di atas kayu salib. Kami beriman, percaya. Bagi saudara yang sakit, katakan, aku percaya. Kutuk itu sudah dipatahkan oleh Yesus. Dan aku sudah terima kesembuhan. Dengan iman percaya. Engkau sembuh. Engkau bebas. Engkau merdeka dari COVID. Bebas dari kanker. Bebas dari gagal ginjal. Bebas dari segala macam sakit penyakit. Bebas dari kanker lever. Engkau merdeka. Di dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak lagi miskin. Segala kutuk-kutuk itu sudah dipatahkan. Berkat Abraham akan menjadi bagian dalam hidupmu. Engkau akan naik tidak turun. Engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung.
Ucapkan syukur, terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberi. Ya, mari siapkan persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang menegur setiap kami Tuhan. Kami boleh hidup karena firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati seluruh aspek hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberi karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua percaya bahwa kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan beserta kita, katakan amin. Amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita luar biasa. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Kau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Damai dari Kristus menyertai. Terpujilah kiranya nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin.